Story Turki Indo YouTube channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, di konten kali ini saya mau menjawab dan membahas pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya dari teman-teman yang mungkin penasaran dan pengen tahu ceritanya. Kok bisa sih nikah dengan orang Turki? Kok bisa sih nikah sama bule gitu kan? Karena kebetulan saya ditakdirkan untuk menikah dengan seorang lelaki Turki. Nah teman-teman, sebetulnya awalnya saya tidak ingin membuat konten ini karena kita kan nikahnya juga, kami nikahnya sudah hampir 4 tahun ya, udah lama gitu kan. Tapi pertanyaan itu selalu hadir, selalu datang gitu kan. Jadi untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, saya berbagi cerita sama teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman dan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Nah teman-teman, balik lagi ke pertanyaan tadi, kok bisa nikah dengan orang Turki, kok bisa nikah dengan orang asing? Nah kita kalau mau jawab simpelnya, ya itu memang udah jodohnya gitu kan ya. Karena memang setiap orang itu kan sudah diatur jodohnya gitu. Ya itu memang udah jodohnya begitu. Tapi kan yang diinginkan jawabannya bukan seperti itu. Pastinya ingin jawaban yang lebih detail. Karena segala sesuatu itu pasti ada proses yang dilalui, ada tahapan-tahapannya. Nah itu mungkin yang ingin diketahui. Mungkin ada yang penasaran, pengen juga punya pasangan orang asing gitu kan ya. Mungkin yang sekarang lagi PDKT gitu kan, itu penasaran, pengen tahu. Nah yang menikah dengan orang Turki itu pastinya bukan cuma saya aja, tapi banyak lagi teman-teman Indonesia yang juga menikah dengan pria Turki. Ada juga teman-teman yang nikah dengan pria Jerman, pria dari Belanda, dari Prancis, Amerika gitu ya. Jadi banyak dari berbagai belahan dunia. Jadi itulah jodoh ya, kita nggak tahu. Nah gimana sih kok bisa mereka ketemu terus menikah? Nah teman-teman, saya mau membahas dulu secara umum tentang bagaimana mereka bisa ketemu terus akhirnya menikah gitu kan. Gimana sih ketemunya? Karena kan saya nih orang Indonesia dengan orang Turki. Nah Turki Indonesia itu kan jauh, ribuan mil, pakai pesawat belasan jam gitu kan. Terus bahasa yang berbeda, itu budaya yang berbeda, itu gimana kok bisa jadi nyambung gitu kan. Saya lihat dari secara umum dulu, dari pengalaman teman-teman lain, teman-teman di sekitar, bagaimana sih mereka bisa bertemu. Nah ini awalnya ada banyak cara bagaimana Allah mempertemukan jodoh kita gitu kan. Ada yang ketemunya lewat media sosial gitu kan, internet. Karena sekarang nih marak banget internet online gitu kan. Dari Facebook, dari Instagram, dari Line, terus dari Skype, dari banyak aplikasi yang menghubungkan orang Indonesia dengan orang asing. Dan ini salah satu jalur juga untuk pertemuan pasangan beda bangsa ini. Ada juga yang ketemunya lewat aplikasi persahabatan, friendship gitu, dan aplikasi perjodohan gitu kan. Nah ini banyak yang bertemu lewat itu juga ada, tapi saya nggak tahu aplikasinya apa ya kalau yang perjodohan, tapi ada yang cerita itu ada yang ketemunya di aplikasi perjodohan. Terus ada juga yang ketemunya yang kebetulan orang Turkinya lagi liburan ke Indonesia, ada yang pekerjaan ke Indonesia terus ketemu di Indonesia, atau kebalikannya yang wanitanya sedang ada di Turki, liburan di Turki, bekerja di Turki, atau sekolah di Turki, kuliah gitu kan, akhirnya mereka bertemu. Terus ada juga yang kemarin tuh cerita ketemu waktu umroh gitu kan. Waktu umroh ketemu terus jadi berlanjut, akhirnya berjodoh. Nah itu ada lagi yang ketemunya itu melalui perkenalan dan perjodohan. Yaitu diantaranya cara pertemuan orang Indonesia dengan orang Turki atau dengan orang asing. Nah ini cara yang manapun itu ya oke-oke aja dan bagus-bagus aja kan, karena memang Allah punya cara sendiri mempertemukan kita dengan jodoh kita masing-masing. Ada yang di luar dugaan gitu kan ya, ada yang memang sudah berencana, yaitu masing-masing. Semuanya cara itu semuanya bagus asal dijalankannya dengan baik dan benar. Insya Allah pernikahannya pun, kedepannya pun akan berjalan dengan baik dan benar. Nah, kalau pertanyaannya khusus ke saya, pertanyaannya buat saya, kok bisa saya menikah dengan orang Turki,
itu jawabannya, ada yang tahu? Bagaimana Allah mempertemukan saya dengan si Babang Turki itu? Nah, kalau yang itu jawabannya, itu Allah mempertemukan kami melalui jalan perkenalan atau dikenalin. Jadi, ada orang lain yang memperkenalkan kami, saya dan si Babang Turki. Nah, gimana ceritanya perkenalannya? Jadi gini teman-teman, waktu itu ya kami belum kenal kan ya pastinya. Jadi waktu itu suami, dulu belum jadi suami ya, si Babang ini ke Indonesia, datang ke Indonesia. Bukan untuk ketemu saya, karena kami waktu itu belum saling kenal. Nah itu, jadi Babang itu ke Jakarta, ada kenalannya di sana, berkunjung. Nah, kenalannya Babang ini, kenallah dengan salah seorang teman saya. Jadi, mereka lah yang memperkenalkan saya dengan si Babang gitu. Nah, tapi walaupun dikenalin, kita tuh nggak langsung tiba-tiba langsung jadi, nggak langsung yang jadi terus nikah gitu, enggak. Jadi perjalanan dari dikenalin itu masih panjang. Jadi dari semenjak dikenalin ke menikah itu panjang 2 tahun, lama banget. Jadi ada lika-likunya dulu teman-teman, kita tuh nggak langsung klik, begitu dikenalin tuh nggak langsung oke gitu, enggak. Malah cenderungnya di awal itu kita sama-sama yang nggak gitu interested itu di awal. Jadi masih prosesnya tuh masih panjang. Jadi waktu itu tuh saya melihat maraknya hubungan Indonesia-Turki gitu ya. Saya lihat banyak yang menikah, orang Indonesia dengan orang Turki yang berhubungan PDKT gitu ya di media sosial. Saya lihat banyak. Saya sempat sih terucap gitu satu waktu, bolehlah kalau ada orang Turki yang mau gitu ya, tapi syaratnya mesti bisa bahasa Inggris, terus mesti datang ke Indonesia dan tinggal di Indonesia. Karena waktu itu saya mikir untuk pergi ke luar negeri, tinggal di negeri orang itu rasanya jauh banget gitu, gak mungkin banget gitu. Jadi bolehlah asal orangnya mau datang ke Indonesia dan tinggal di Indonesia gitu kan. Nah kan si Babang ini kebetulan datang ke Indonesia ya. Jadi teman saya bilang, mau gak nih ada orang Turki yang datang ke Indonesia, mau gak dikenalin gitu kan. Kayaknya dia mau loh tinggal di Indonesia karena kemarin dia baru dari Indonesia gitu kan. Nah walaupun saya udah ada ucapan bolehlah sama orang Turki gitu ya, tapi begitu kenyataan dikenalin tuh ya kaget juga gitu. Kaget juga karena kan jujurnya saya jarang banget berhubungan dengan orang asing yang betul-betul nggak saya kenal gitu kan. Nggak punya teman di media sosial orang asing gitu kan, nggak pernah kontak-kontak gitu. Jadi begitu disodori nih orangnya gitu, dia dikirimin foto sama teman saya kan, hidungnya mancung itu agak-agak kaget juga. Aduh, hidungnya mancung, asing gitu kan, ngerasa asing gitu kan. Tapi kata teman saya, coba aja deh, siapa tahu saling cocok gitu kan. Ya jujurnya ternyata kalau pas dikenalin gitu ya takut juga. Takut juga gitu kan. Ya baiklah gitu ya, oke lah saya coba untuk kenal gitu kan. Terus nah Babang juga diceritain mau dikenalin saya, sepertinya dia juga nggak langsung yang interested gitu. Jadi begitu dikenalin itu baru beberapa waktu, seminggu kemudian mungkin dia baru kontak saya. Dan saya ingat waktu pertama kali kontak itu sore ya, saya lagi kerja, terus dia ada kontak di Messenger. Dan kontak pertama kalinya cuma say hi, gitu aja, hi. Only that, jadi cuma itu doang, terus saya jawab hi, terus dia jawab lagi, saya lagi kerja katanya, nanti selesai kerja saya akan hubungi kamu lagi. Jadi itu aja cuman itu yang di teks dia. Jadi kami berhubungan itu waktu itu lewat Messenger dan kami tidak berteman di Facebook, tapi bisa kontak di Messenger gitu kan. Nah setelah itu ya saya cuma oh ini ya oke gitu kan. Saya biasa lagi aja karena waktu itu masih feelingnya masih nggak ada feeling gimana ya, nggak wah gitu, enggak sih, biasa aja gitu. Ya udah saya kan tidur. Nah jam 11 jam 12 itu dia ada teks lagi, karena kan kita memang waktunya beda 4 jam ya. Jadi saat dia sudah selesai bekerja, sudah selesai semuanya gitu kan, sudah nyaman mungkin ya istirahat, dia baru teks saya terus bilang hai gitu kan. Nah saya kan udah tidur, jam segitu kan udah waktunya tidur di Indonesia. Saya cuma lihat Messenger, itu mikir lu ngapain sih jam segini gitu kan, males banget jawabnya. Jadi saya nggak jawab gitu kan, saya cuma lihat, saya nggak jawab. Nah jam 4 subuh saya bangun untuk sholat subuh kan ya.
pastinya yang dilihat tuh HP. Begitu bangun kan, udah bangun terus lihat handphone gitu. Ya mungkin dia lihat aktif kan, jadi kan kelihatan kalau orang yang beli online sama yang enggak ya. Jadi begitu ngelihat saya aktif, dia teks lagi good morning katanya gitu. Ya saya jawab morning gitu, terus dia bilang saya mau tidur. Jadi cuma bilang good morning, terus goodbye, saya mau tidur katanya, karena waktunya tidur. Kamu apa namanya, have a nice day katanya gitu. Udah, that's all. Jadi pas awal itu cuma itu doang. Udah biasa lagi gitu kan. Dan itu baru beberapa hari itu kita ada kontak lagi, dan kontaknya itu juga masih kayak gitu. Jadi masih saya yang kelihatan ragu, dia juga kelihatan ragu. Jadi nggak langsung saling tertarik itu, enggak. Itu masih masih jauh, ke tertarik itu masih jauh. Nah tapi lama-lama kelihatannya dia mulai mulai penasaran gitu. Jadi dia mulai nanya-nanya, kamu kerja di mana gitu. Terus bener nggak sih di Indonesia tuh gajinya gak besar gitu, MR-nya kecil gitu. Terus dia juga nanya apa namanya, kamu cita-citanya apa gitu. Jadi kayak interogasi, kayak wawancara gitu, kayak wawancara nanya-nanyanya. Terus dia juga ada nanya-nanya gitu, kamu udah punya pacar belum gitu. Sepertinya memang dia mulai-mulai penasaran dan ngorek-ngorek informasi gitu tentang saya. Nah terus dia bilang dia pengen nelfon gitu, karena kan kita sebelumnya memang hanya chat di Messenger aja gitu kan. Terus dia bilang saya pengen nelfon kamu gitu. Nah ini bikin saya kaget sebetulnya, karena memang saya jarang banget teleponan di Messenger tuh, jarang banget. Paling hanya 1-2 orang, itu pun yang memang betul-betul perlu gitu ya. Nah agak bingung juga gitu begitu dia mau nelpon, jujur aja rada takut juga, bingung mau ngomong apa ya di telepon gitu. Jadi saya coba nolak gitu. Setiap kali dia pengen nelpon, saya bilang enggak deh, saya lagi sibuk dan sebagainya. Pokoknya saya nolak deh untuk dia nelpon gitu. Tapi ya lama-lama nggak enak juga selalu nolak di telepon. Akhirnya saya bilang boleh deh kamu telepon gitu kan. Nah ternyata begitu mau ditelepon via Messenger, ya dia bilang kok kamu nggak bisa dihubungi gitu, nggak bisa ditelepon gitu. Nah saya juga bingung, karena memang kan saya nggak gitu paham juga kan otak-atik Messenger, Facebook. Dan waktu itu, zaman itu, tahun itu telepon-teleponan dan video call tuh masih belum begitu umum gitu. Kata dia, coba deh kamu tanya ke kantor gitu, kenapa nggak bisa ditelepon gitu. Nah ternyata masalahnya nggak bisa ditelepon itu karena memang kita belum berteman di Facebook gitu. Jadi kita cuma chat di Messenger tapi belum berteman di Facebook. Akhirnya kita saling add deh, saling add di Facebook. Dan dari situ saya bisa lihat gitu dia, oh ini ya orangnya gitu. Terus dan Facebooknya dia tuh Facebook real gitu, bukan Facebook yang kosong. Jadi memang itu dari beberapa tahun itu ada dia postingan dia, terus foto-foto sama keluarga gitu. Oh gini gitu kan. Jadi saya bisa belajar dari profilnya dia. Mungkin dia juga sama lihat saya di Facebook gitu kan, lihat foto-foto saya, terus postingan-postingan saya gitu kan. Udah berteman di Facebook kan pastinya udah bisa nelpon. Nah terus mulailah dia nelpon gitu, tapi ternyata sayanya masih takut gitu. Setiap dia nelpon, saya bilang kok masih nggak bisa ya, padahal itu udah bisa. Jujurnya saya bohong, karena saya memang belum siap gitu di telepon. Nggak tahu ya, deg-degan aja, aneh gitu mau ngomong apa, karena memang nggak biasa ya. Jadi dia tiap nelpon saya bilang, aduh kok nggak bisa ya gitu. Nah tapi kan tetap saya merasa nggak enak gitu ya, kasihan juga. Akhirnya saya coba deh, saya bilang boleh deh, tapi itu saya udah atur waktunya tuh pas saya lagi kerja di rumah sakit, lagi ada tugas di rumah sakit gitu ya, lagi tempat ramai, lagi sibuk. Jadi maksudnya supaya dia nelfonnya nggak lama, nggak lama gitu, karena kan saya nggak gitu pengen ditelepon sebetulnya gitu, nggak suka ngobrol lewat telepon. Nah akhirnya dia telepon gitu, memang sebentar sih, cuman say hi gitu, halo gitu. Terus saya bilang maaf saya lagi sibuk jadi nggak bisa nelfon lama-lama, itu alasan. Alasan gitu ya, supaya nggak ngobrol lama. Terus kata dia bilang, ya udah nggak apa-apa, saya cuma pengen dengar suara kamu aja kok gitu kan. Terus saya dengar suara kamu dan saya suka katanya gitu. Jadi dia udah mulai dengar suara saya, terus dia suka. Ya mungkin mau ngastiin ya, saya ini dari suara dia bisa nilai orang kan, mungkin enak diajak ngobrol atau enggak. Nah setelah itu dia pengen video call gitu, pengen lihat saya realnya kayak gimana, bener nggak mungkin sama fotonya gitu kan ya, untuk ngeyakinin. Nah ini saya lebih bingung lagi kalau video call tuh waktu itu tuh belum pernah banget gitu kan, gimana video call. Terus aneh aja lihat-lihatan di video itu kan, aneh banget gitu, karena kan waktu itu kita nggak umum untuk video callan gitu. Nah untuk video call ini juga sama, saya nolak terus, gimana ya, aduh
gimana ya gitu ya, saya nggak berani gitu untuk video callan tuh, takut gitu kan, terus bingung mau ngomong apa gitu kan. Beberapa kali saya tolak, terus saya bilang di Messenger gak bisa video call, saya bilang gitu. Terus dia bilang ya udah deh kamu download aplikasi Tango, katanya gitu. Tango ini ternyata saya baru tahu ada aplikasi yang untuk internasional tuh lebih bagus gitu kualitas gambarnya gitu. Ya udah deh, saya bilang saya download gitu kan gitu. Terus dia terus gitu kan masuk videonya tapi saya nggak berani angkat. Jadi saya nggak berani angkat. Aduh gimana ya gitu kan. Pokoknya ya aneh banget lah pokoknya untuk video callan gitu tuh aneh banget gitu. Terus aduh gimana ya gitu. Terus dia bilang kenapa kok kamu nggak angkat? Saya bilang saya udah angkat tadinya nggak nyambung gitu. Ya bohong gitu kan, saya memang belum siap untuk video callan gitu. Jadi it happen many time, jadi ini terjadi terus, dia nelfon lagi gitu, terus saya bilang nggak nyambung gitu kan. Sampai saya nyiapin diri untuk bisa face to face di video call gitu, karena saya aslinya waktu itu belum siap gitu untuk ngobrol langsung. Nah akhirnya saya mau juga di video call, tapi itu saya udah nentuin harinya gitu suasananya di rumah, terus saya udah pakai hijab, terus pakai aduh gimana ya gitu ya siapin untuk video call itu gitu kan. Jadi pas begitu tenanet dia muncul, terus saya pijit gitu kan. Akhirnya kelihatanlah dia di video call gitu kan. Terus yang pertama ekspresinya ya cuman senyum-senyum mesum-mesum aneh malu-malu gitu ya. Dia juga sama gitu, dia senyum-senyum hai gitu kan. Terus ya mungkin dia lihat wajah saya juga lihat wajah dia gitu kan. Gini ya, secara video call tuh dia kayak gini ya gitu kan. Terus yang dia lihat tuh pertama mata saya gitu kan, dia lihat mata kamu itu agak coklat gitu kan, terus ini mata aku hijau katanya gitu, sambil ini mata aku hijau gini. Jadi saya ketawa kan. Ya itu aja, cuman kayak gitu nggak ngobrol banyak, terus dia harus pergi, terus saya sudahi video callnya. Tapi setelah itu kita jadi ada obrolannya jadi lebih dekat ya, artinya lebih membuka diri, walaupun belum ada perasaan yang spesial, tapi kita udah nggak saling jaim lagi gitu. Nah udah gitu satu hari dia bilang gini, kalau nanti kita ternyata saling suka katanya gitu, mau nggak kamu pindah ke Turki gitu kan, dan tinggal di Turki. Nah di situ saya kaget, loh kok saya diminta ke Turki gitu, bukannya awalnya saya maunya dia yang datang ke Indonesia, saya mau sama orang Turki yang mau tinggal di Indonesia gitu. Nah ternyata setelah ngobrol-ngobrol dia nggak gitu betah tinggal di Indonesia. Dia pernah datang ke Indonesia dan dia merasa kayaknya saya nggak cocok tinggal di sana katanya gitu. Terutama mikirin pekerjaan kan, nggak mudah cari kerja di Indonesia untuk orang asing gitu. Terus maaf juga soal macet gitu dia nggak betah dengan macetnya di Indonesia ya, saya paham ya, tapi saya bilang tapi saya nggak bisa gitu, nggak bisa datang ke sana, nggak bisa pindah ke Turki. Terus ya gimana kata dia ya. Nah itu yang jadi problem akhirnya gitu, yang tadinya saya saya pikir dia mau ke Indonesia, ternyata dia nggak mau gitu kan. Saya juga nggak mau ke Turki. Akhirnya gimana ya gitu kan obrolan kita, ya udah kalau LDR gimana, saya bilang kita masing-masing aja, saya di Indonesia kamu di Turki gitu. Kata dia nggak mau, katanya kalau kayak gitu ngapain, katanya jauh-jauhan gitu kan. Nah akhirnya kita nggak mentok, nggak nemu gitu solusi. Setelah kira-kira 3 bulanan lah ya kita PDKT, mencoba untuk saling mengenal gitu kan, mencoba untuk nyari kliknya gitu kan. Kita udah coba tapi ya itu nggak ketemu solusinya, yang kalau nanti kita ternyata berjodoh gitu kan, kita mau tinggal di mana, nah itu kita nggak nemu. Akhirnya puyeng gitu puyeng gitu kan mikirnya. Susah banget lah mikirnya kalau ke Turki saya gimana gitu, dia ke Indonesia gimana, puyeng ya. Akhirnya teman saya bilang, kalian udah nentuin mau nikah atau enggak gitu kan. Dia saya bilang istiqoroh sudah, tahajud sudah, tapi hati ini nggak mantap. Saya bilang kita nggak nemuin solusi gitu kan. Itu kita masih sepertinya masih masing-masing gitu kan, keinginan masing-masing gitu. Memang memikirkan pernikahan Indonesia Turki beda bangsa itu memang jelimet ya, puyeng gitu menyatukannya gimana gitu. Akhirnya kata teman saya, ya udah kalau misalkan kalian masih tetap belum mantep, ya udah mundur aja gitu kan, sepertinya kalian memang belum berjodoh gitu kan. Akhirnya saya pikir ya bener juga, kita berkutat ngebahas sesuatu yang susah dipecahkan gitu. Saya bilang sama dia juga, ya udah kayaknya kita memang belum berjodoh, saya bilang gitu kan. Kayaknya kita nggak bisa lanjut, kayaknya memang kita hanya untuk saling mengenal aja.
bukan untuk menuju ke tahap berikutnya, saya bilang gitu. Jadi ya dia bilang ya sudah, mungkin memang begitu katanya gitu ya. Ya untuk saling mengenal aja gitu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk tidak kontak lagi, tidak melanjutkan lagi pendekatannya gitu, PDKT-nya. Dia juga dari media sosial dia off, dia nonaktif gitu kan. Jadi akhirnya kita memang lost kontak gitu, hilang kontak. Tapi ya qadarullah, mungkin memang sudah seharusnya begitu jalannya. Beberapa bulan kemudian dia aktif lagi Facebooknya. Kita mulai lagi komunikasi gitu, tapi sekarang dalam situasi yang berbeda. Kita nggak bahas lagi soal nanti gimana, ke depannya gimana. Kita udah nggak bahas lagi soal kalau kita berjodoh, kalau kita saling suka. Enggak, kita hanya obrolan umum gitu ya. Obrolan umum, nggak bahas-bahas kayak gitu. Nah, ternyata dalam keadaan seperti itu malah mulai tumbuh rasa rasa saling suka gitu ya, saling tertarik, saling suka gitu. Terus jadi setiap hari kita saling nanya kabar gitu, tiap pagi dia selalu WhatsApp sebelum pergi kerja gitu, sebelum pas istirahat gitu. Jadi kita justru lebih dekat saat kita nggak ada beban. Kita malah merasa mulai ada tertarik satu sama lain gitu kan. Kayak misalkan juga udah mulai keluar tumbuh rasa cemburu gitu, kayak misalkan dia lihat di Facebook saya kok ada yang like gitu, dia nanya itu siapa sih gitu, kalau ada yang komen itu siapa yang komen gitu, itu udah mulai ada perasaan kayak gitu. Saya juga sama, akhirnya saya kan lihat juga Facebook dia, kalau misalkan ada perempuan yang komen atau like itu siapa, saya bilang gitu kan. Nah kalau udah ditanya gitu biasanya dia langsung delete itu temennya atau kenalannya itu dia delete gitu kan. Akhirnya di Facebooknya dia nggak ada pertemanan perempuan. Nah cuman saya kurangin berinteraksi terlalu akrab di Facebook karena dia bakalan nanya kayak gitu. Nah dari situ mulai tumbuhlah saling suka gitu, saling tertarik. Nah itulah saya mulai khawatir setelah ada perasaan seperti itu. Saya mulai khawatir gitu, gimana ya kalau nanti jadi saling jatuh cinta, karena kalau misalkan gak jelas kan tujuannya juga buat apa. Jadi saya mulai galau, terus saya mulai berdoa gitu kan, sholat istighoroh, sholat tahajud. Nih saya deket ini gimana nih, yang deket ini apakah memang akan menjadi lanjut ke hubungan tingkat berikutnya ataukah tidak gitu kan. Terus setelah itu akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang sama dia gitu kan. Saya bilang kita nih udah deket gitu kan, ada perasaan-perasaan khusus gitu kan. Nah saya nggak mau nanti terlanjur semakin dekat jatuh cinta gitu, tapi kita nggak bisa bersatu, saya bilang gitu. Kalau misalkan kita nggak jelas tujuannya untuk bersatu, ya baiknya kita sudahi saja gitu kan, karena ya buat apa buang-buang waktu TTM-an gitu hanya untuk hiburan aja. Saya nggak mau, saya bilang gitu, karena kan saya sibuk kerja, nggak ada waktu untuk yang hal-hal yang nggak jelas gitu. Nah jadi saya kasih dia pilihan gitu, mana yang lebih berat buat kamu gitu, kita sudahi kedekatan ini, terus kita saling hapus kontak, terus kita saling lupakan gitu, atau kita milih untuk menikah selanjutnya dan siap dengan segala resikonya, saya bilang gitu kan. Pilihan dia. Ternyata dia langsung bilang saya nggak mau kalau udahan gitu kan, saya udah terlanjur suka sama kamu gitu kan, saya udah terlanjur nyaman gitu, saya udah terlanjur ngerasa cocok gitu, dan menurut saya kamu tuh tipe saya, katanya gitu. Saya nggak mau kalau kita harus udahan gitu kan. Ya udah, saya bilang kalau gitu ya berarti pilihannya yang kedua gitu, kita siap menikah selanjutnya dan siap dengan segala resikonya. Terus dia bilang oke, katanya gitu, kita pilih yang kedua gitu, jadi kita siap untuk segala resikonya. Dia bilang saya mau bilang sama keluarga gitu, terus saya bilang saya mau bilang juga sama keluarga gitu. Ternyata keluarga dia setuju, terus saya bilang sama keluarga pun ternyata keluarga setuju, anak-anak juga setuju gitu kan. Jadi qadarullah jalannya udah kayak gitu. Jadi akhirnya kita mulai preparing, menyiapkan kita untuk menikah gitu. Nah tapi masih ada tapi teman-teman ya. Setelah kita berencana untuk menikah, ternyata suami dapat kontrak kerja di Saudi
harus kontrak kerja selama 1 tahun. Artinya kita nggak bisa langsung menikah ternyata, walaupun kita sudah memutuskan untuk menikah, ternyata masih harus nunggu sampai 1 tahun ke depan gitu, karena kontraknya 1 tahun. Nah ini ya qadarullah ya, harus begitu gitu kan. Kita ambil positifnya dengan bekerja di luar ya, kita bisa, suami bisa ngumpulin uang lebih banyak untuk bekal, karena menikah dengan berbeda bangsa itu biayanya besar gitu kan, untuk pulang pergi, tiket, untuk menikah dan segala macam dokumen itu lumayan besar. Jadi kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya. Terus kita juga masih ada waktu untuk memantapkan hati lagi setahun ke depan nih, bener nggak kita bakalan menikah tuh sudah mantap banget enggak gitu kan. Jadi ada waktu untuk memantapkan hati dan memantapkan diri masing-masing gitu. Karena menikah dengan beda bangsa itu kan pasti beda banget, banyak banget bedanya gitu. Dan kita harus betul-betul siap mental menghadapi segala macam perbedaan gitu. Nah itu akhirnya kita menunggu selama 1 tahun gitu. Dan teman-teman ini sebetulnya kan masih banyak lika-likunya dalam menunggu ini, juga masih ada naik turunnya gitu, warna-warninya, hitam putihnya gitu kan ceritanya. Tapi kalau saya ceritain di sini sekarang nih bakalan panjang banget gitu ya. Galau-galaunya itu banyak banget lah cerita yang kalau saya bilang nih udah haru-haru gini ya. Jadi perjalanannya memang panjang. Nah itu insya Allah nanti mungkin kalau ada kesempatan saya juga cerita-cerita lagi tentang detailnya gitu ya. Nah Masya Allah ini bikin saya terharu banget gitu ya. Yaitulah jodoh, kita nggak tahu hal yang di luar dugaan gitu ya. Tiba-tiba harus saya ada di sini gitu, di Turki gitu kan. Itu semua Allah yang mengatur gitu. Qadarullah ya, Masya Allah gitu ya. Nah itu teman-teman ya cerita saya tentang kok bisa sih ketemu sama orang Turki, kok bisa sih nikah dengan orang Turki, dan akhirnya saya tinggal di sini. Kan tadi juga kita masih galau tinggal di mana ya, tapi akhirnya saya tinggal di sini. Nah teman-teman, kalau berbicara tentang perjalanan hidup itu suka bikin saya terharu gitu ya. Masya Allah bagaimana Allah mengatur jalan hidup setiap manusia itu berbeda-beda. Ya seperti saya yang asalnya di Indonesia sekarang tinggal di Turki gitu, terus yang punya suami orang asing gitu ya. Itu hal yang di luar dugaan dan ya luar biasa gitu. Nah apapun itu yang pastinya jalan hidup yang sudah ditentukan sama Allah itu adalah yang terbaik buat kita, insya Allah gitu ya. Nah untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, yang sedang menanti jodoh saat ini, sabar aja, terus berusaha, terus berdoa, terus berbaik sangka sama Allah gitu. Apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah itulah pasti yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan cepat dipertemukan dengan jodohnya, jodoh yang baik. Mau orang manapun sama, nggak harus selalu dengan orang Turki, nggak harus dengan orang bule gitu ya, dengan orang Indonesia, dengan orang manapun. Kalau itu sudah menjadi pilihan Allah dan pernikahannya diberkahi, insya Allah itu akan menjadi yang terbaik buat teman-teman gitu ya. Nah sebelum saya nanti lanjut menangis karena terharu, saya sudahi cerita saya di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan ungkapan yang tidak berkenan. Ambil sisi baiknya dari cerita saya, buang jauh yang buruknya, jangan diambil gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang menonton. Nah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita saya yang lainnya. Oke? Dan jangan lupa like juga, komen juga, share juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video lainnya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.